Yuk, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya memberikan rasa hormat pada teman-teman sekalian. Terima kasih atas kedatangannya di saat kesibukan ini juga malam minggu ya kan, yang biasanya juga bukan hari kerja, tapi teman-teman mau menyempatkan diri datang ke tempat kami di sini memenuhi undangan kami. Jadi tujuan kita pada malam ini adalah kita mau melakukan klarifikasi kepada teman-teman sebagai kami ini tim dari kantor hukum Johnson Panjaitan and Associate bersama dengan kami ini di sini berempat adalah kuasa hukum dari Bapak Suprajanto. Ya, jadi kami mau melakukan klarifikasi sekaligus juga meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang sudah berkembang di media massa beberapa hari ini, beberapa belakangan ini yang sangat merugikan kepentingan klien kami, dan juga ada berita-berita yang harus diluruskan karena tidak sesuai dengan faktanya. Selain itu juga kami mau supaya kita semua di negara hukum ini menghormati proses hukum, dan juga tentu sebagaimana semangat kita selalu, karena kita kan bukan sehari dua hari kenal, teman-teman media tentu mau menjalankan profesi ini secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa kasus yang menyangkut Bapak Suprajanto ini yang sekarang ini sedang berproses di Polres Jakarta Selatan adalah kasus yang menyangkut pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya namanya Femi Ferdinandus, sarjana hukum. Jadi saya tidak mengerti posisinya dari siapa nih namanya, Elida Neti ini. Apakah kuasa hukum satu tim dengan pelapor, tapi dia sudah menjadi narasumber dan bicara kemana-mana, katanya atas nama Ibu Yeni Rahman, ya. Jadi karena pelaporannya itu adalah Ibu Femi dan pasalnya adalah 263 KUHP. Tidak ada soal perselingkuhan, ini harus tegas. Ya, jadi kalau mau disebutkan nomornya, nomor LP B63-Romawi 3-2002 SPKT Polres Jakarta Selatan. Pelapornya atas nama Femi Ferdinandus, tanggal 21 Maret 2022. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal perselingkuhan. Jadi saya tidak mengerti, ini ada bahasa-bahasa perselingkuhan ditulis di mana-mana. Ya, dan sekarang kasus itu sedang berproses. Jadi sebagaimana norma hukum, saya kira kita semua harus menghormati asas praduga tak bersalah. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Tolong seluruh pemberitaan-pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Elida Neti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Tentu saya mau mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, jadi jangan sampai nanti salah seolah-olah saya sebagai juga orang yang bersama-sama dengan kalian memperjuangkan kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti
kita mau mengkriminalisasi begitu. Tapi ini kan ada rambu-rambunya, ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang merusak proses hukum yang sedang berjalan dan merusak privasi daripada klien kami ya. Nah, karena itu saya mau mengingatkan juga kepada Inkusep Entertainment. Nah, ini akun YouTube yang menjadi sumber dari seluruh pemberitaan yang ada. Saya baca semua pemberitaan-pemberitaan itu, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tentu kami sangat menghormati profesional dari teman-teman, tapi sumber-sumber ini sepertinya mengumbar berbagai macam persoalan. Dan kalau saya lihat ya, ada hal-hal yang bisa menjadi persoalan hukum. Karena pertanyaannya misalnya, apakah soal-soal pribadi di dalam handphone dari klien kami Bapak Suprayanto itu bisa dikeluarkan begitu saja dan diumbar ke media massa sebagai sumber berita? Tentu itu satu persoalan hukum sendiri. Karena itu saya ingatkan lagi kepada tadi itu Inkusep Entertainment ini, akun YouTube ini, untuk tidak melanjutkan penyebaran berita-berita yang menurut saya akan sangat merugikan kepentingan dari keluarga dan kehidupan perkawinan Ibu Yeni Rahman dan Bapak Suparjanto. Dan saya berharap teman-teman media juga tentu memiliki standar-standar kode etik, pemberitaan dan lain sebagainya yang kita semua mau menjunjung tinggi tanpa meloncati proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Nah, tentu saya mau menjelaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami jangan dijadikan konsumsi publik, seolah-olah Ibu Yeni Rahman memberikan kuasa kepada Eli dan Neti, yang mudah-mudahan dia pengacara juga karena kami juga kan pengacara, tentu punya kode etik. Apakah dia memiliki kewenangan untuk mengumbar soal-soal yang menyangkut pribadi perkawinan itu? Ya kalau ini persoalan hukum, ya hukumnya aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, pasalnya 263 KUHP, tidak ada soal-soal yang lain, tidak ada yang menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita jaga. Kami sangat menghormati, karena itu kan masih menjadi pertanyaan, jadi apa hubungannya Femi yang melaporkan 263 dengan Ibu Neti yang mengungkapkan ada perselingkuhan, ini begini, foto begini, diambil dari sini, dari handphone ini, dibawa ke counter, dibuka, kemudian diumbar foto-fotonya. Tentu itu satu persoalan hukum, dan saya meminta tolong ke teman-teman media agar mau menjaga privasi dan hak-hak pribadi dari klien kami Bapak Suprayanto. Itu poin-poin penting yang kami bisa sampaikan di dalam konferensi pers kami pada malam ini. Terima kasih. Tentu saya senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beberapa pokok-pokok yang harus kami klarifikasi sehubungan dengan perkembangan pemberitaan terhadap klien kami Bapak Suprayanto. Silakan. Pak, mungkin terkait tadi kan 263 KUHP ya, sebenarnya dilaporkan. Saat ini sebenarnya statusnya seperti apa sih Bang? Karena ada informasi juga sih. Ya, statusnya adalah masih dalam proses penyidikan, dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri. Klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas, dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres dan itu secara resmi, dan itu adalah alasan hukum ya. Tentu yang menyangkut nanti hak saya bicara surat kuasa dan lain sebagainya tentu nanti akan dikirim dan kita bisa bagikan juga sekarang supaya konteksnya jelas. Jadi panggilannya memang panggilan pertama sebagai tersangka dan tidak bisa hadir pada tanggal 7, dan kita sudah memberitahukan dan mengirimkan surat kepada Polres Jakarta Selatan. Begitu.
Kalau untuk masalah tanda tangan bang yang diduga Pemalsuan aset, memalsukan Bang. aset, itu seperti apa bang mungkin bang? Nah itu yang belum jelas sampai sekarang, ya kan? Karena di laporan itu objeknya tidak jelas. Kalau lihat pasalnya 263, itu kan surat palsu atau pemalsuan surat, Pak. Tunggal, Pak. Cuma itu aja yang bisa kami sampaikan karena dokumen-dokumen yang ada pada kami itu sekarang ini. Karena itu kami mau mengklarifikasi, akan tetapi kan panggilan resminya sudah tersangka, kan? Karena klien kami tidak bisa memenuhi, kita jawab dengan surat dan itu ada alasan hukumnya. Akan tetapi kita kan kaget, ya. Karena apa? Karena tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ, toko restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Tentu kami tidak mau juga media digiring ke arah kontroversi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan menyerempet hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan hukum di antara kita, padahal itu kan semangat kita yang sedang kita jaga di tahun politik ini. Gitu. Berarti sempat komunikasi berarti bang dengan pengacara yang satunya lagi bang? Kita sedang berkomunikasi, tapi nanti ini baru Selasa kami akan ketemu. Tapi pertanyaannya,